disandingkan atau dikiaskan pada Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat-sifat pada manusia yang sempurna atau yang terpuji, yang baik. Kemudian jika kita bersandingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah lebih sempurna, Allah lebih berhak dan seterusnya. Seperti sifat rahmat, sifat kasih sayang, sifat Razzaq, begitu juga Sami', Basir dan seterusnya. Tapi juga di sana ada sifat-sifat pada manusia yang bagi kita manusia itu sempurna, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna. Seperti memiliki pasangan, memiliki anak, tidur rasa kantuk dan lain sebagainya. Kemudian juga kita jelaskan tentang sifat-sifat buruk pada manusia, maka Allah lebih utama untuk kita bersihkan dari sifat tersebut. Sifat-sifat tercela pada manusia yang kalau kita kiaskan kepada Allah, maka Allah lebih bersih sebenarnya. Tidak mungkin pada diri Allah Subhanahu wa taala ada sifat tersebut, sifat kezaliman, sifat kecurangan, bohong dan lain sebagainya. Tapi ada juga sifat yang tidak pantas bagi seorang manusia, akan tapi harus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sebutkan adalah sifat sombong. Maka jemaah Allah, di kesempatan malam hari ini penulis membawakan satu kaidah yang ditulis di dalam kaidah Ats-Tsaminah, kaidah yang ke-8 daripada kaidah-kaidah di dalam kita memahami asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh beliau, nususus sifat muhkamah bi'tibari ma'aniha mutasyabihatun bi'tibari kaifiyatiha. Bahwasanya nas-nas, dalil-dalil yang menunjukkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala seluruhnya muhkamah. Muhkamah artinya adalah sesuatu yang dipahami, yang jelas, tidak ada keraguan di dalamnya. Jika perlu diperhatikan, muhkamah jika dilihat dari sisi maknanya, Akan tapi mutasyabihah, mutasyabih itu atau tasyabbuh, sesuatu yang samar-samar, sesuatu yang belum jelas, sesuatu yang belum sampai derajat keyakinan, masih mutasyabih. Jika kita lihat dari sisi bi'tibari kaifiyatnya, bagaimananya, sifatnya. Sebagai contoh jamaah Allah, dalam permasalahan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Nas-nas menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan seterusnya. Ada ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah memiliki wajah. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan Allah memiliki wajah bi'tibari maknanya, bahwasanya makna wajah dalam bahasa Arab maknanya wajah, bisa dipahami maknanya. Akan tapi ketika kita mengatakan atau ditanyakan, terus bagaimana bentuknya, isinya, apa saja dalam wajah Allah dan lain sebagainya, kita katakan Allah tidak tahu, nggak ada. Dan itu bukanlah sebuah aib, bukanlah sesuatu yang salah. Kenapa? Karena wajah Allah sifatnya ghaib. Sama seperti ketika seorang ditanya, sekarang saya tanya ke siapa di sini salah satu orang dari bapak yang saya belum kenal. Bapak punya rumah nggak? Iya, saya punya rumah. Terus saya tanya orang lain yang nggak kenal dengan bapak itu juga, coba gambarkan pada saya bagaimana rumah bapak tersebut. Nggak akan tahu. Tapi yakin nggak bapak itu punya rumah? Yakin, dia Muslim, Dia Muslim, nggak akan bohong, misalnya gitu. Berarti kalau dia punya rumah, berarti dia punya rumah. Tapi bagaimana rumahnya? Nggak tahu. Berapa pintunya? Bagaimana bentuk jendelanya? Bagaimana bentuk rumah dan atapnya dan sebagainya?
Ya. Maka seperti itu juga, ya. Kenapa rumah itu tidak diketahui oleh orang tersebut? Karena hal itu gaib, belum diketahui oleh si B. Misalkan kita kan seperti itu. Rumah A belum diketahui oleh B, maka B meyakini A, tapi dia tidak bisa menggambarkan bagaimana rumahnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, tentu kita tidak mengatakan Allah bohong. Tidak mungkin kita bersihkan Allah dari sifat bohong. Begitu juga orang yang mengabarkannya, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Allah punya wajah. Tidak mungkin bohong, karena yang disampaikan adalah wahyu dari Allah. Kita yakin bahwasanya yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis, semuanya adalah kebenaran, bahwasanya Allah memiliki wajah. Akan tapi ditanya bagaimana wajah Allah, maka tidak bisa kita jelaskan. Kenapa? Karena tidak tahu, gaib. Terus saya datang. Bagaimana kita supaya tahu rumah A tadi oleh B? Bisa dengan cara B mendatangi rumah A. B tersebut melihat rumah A langsung, kemudian menceritakan kepada saya, seperti ini loh rumah B. Karena dia melihat langsung, akhirnya bukan lagi gaib, tapi menjadi sesuatu yang memang dia yakini karena sudah dilihat. Atau dia mencari orang C, pihak ketiga, disuruhlah pihak ketiga itu untuk melihat rumah A, sehingga bisa menggambarkan ke B, paham? Dan B bisa menceritakan kepada saya tentang rumah A. Atau bisa yang lain, jika ternyata ada pihak C yang mengatakan, oh saya tahu rumahnya A, rumah A itu seperti rumah saya, paham? Ya. Kata C, orang ketiga ini mengatakan rumahnya A itu seperti rumah saya, dan yang B itu mengetahui rumahnya C, paham? Rumahnya C sama seperti rumah A, berarti mirip kan? Maka si B akan bisa menggambarkan rumah A dengan permisalan. Maka seperti itulah jalur atau bagaimana cara-cara supaya kita mengetahui sesuatu yang gaib. Maka dengan semua jalur itu, apakah kita bisa sandingan kepada wajah Allah? Sekarang, apakah ada yang pernah melihat wajah Allah? Tidak ada. Ya kan? Jadi tidak mungkin melihat langsung. Tadi seperti B kalau lihat A, atau B menyuruh kepada C. Ya, tidak ada juga. Nabi SAW pun tidak pernah mengabarkannya bahwasanya wajah Allah seperti ini. Tidak ada. Paham? Begitu juga Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, ketika Allah mengatakan laisa kamitslihi syai', bahwasannya tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada permisalan seperti halnya rumah C seperti rumah A. Ya, rumahnya C seperti rumah A. Tidak ada permasalahan bagi wajah Allah. Maka sama sekali tidak ada jalan bagaimana mengetahui wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai titik ini yang namanya wajah Allah masihlah gaib. Maka kita katakan dari sisi makna wajah Allah ya wajah. Akan tapi kaifiyatuha, bagaimananya wajah Allah, wallahu a'lam, tidak diketahui. Dijelaskan oleh beliau di sini, wa hiya allati yu'abbaru ulama anhu biqaulihim ma'lumah makna majhulal kaif. Itulah yang ditakbirkan atau disampaikan, dibahasakan oleh para ulama dengan perkataan mereka, diketahui maknanya akan tapi tidak diketahui kaifanya. Oleh seorang penyair atau seorang yang menuliskan bait-bait, ya, mengatakan jika engkau ditanya bagaimana sifat, maka jawablah dengan ini, ya, famalaka ajabahum bil ati, maka jawablah ma'lumatul makna sifatu rabbina, bahwasanya dari sisi makna diketahui makna sifat-sifat Tuhan kita. Majhulah al-kaif, ya, majhulatul kaif, akan tapi tidak diketahui, ya, tentang bagaimananya, ya, dan wabidah min mansana, ya,
tentang orang yang memalingkannya itu adalah sesuatu yang tidak boleh kita juga memalingkannya. Artinya kita menetapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dari sisi maknanya. Bukan berarti ketika kita tidak tahu, seperti halnya tadi saya tidak ketahui wajah rumahnya A, langsung saya menyatakan wow, A itu bohong, A itu gak punya rumah, karena saya nggak tahu gimana rumahnya. Tidak bisa. Kalau kita tahu dia adalah orang yang benar, jujur, maka tentu kita mempercayai perkataannya. Kan tapi bagaimananya kita katakan tidak tahu. Begitu juga dengan wajah Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat dan nama-nama yang lainnya. Fasifatullah nanzur laha min jihatain. Dikatakan oleh penulis di sini, maka sifat-sifat Allah kita melihatnya dari dua sisi. Yang pertama, min jihati ma'aniha ala hasbi dilalatiha al-lughawiyyah al-mutaqarrarah fi lisanil Arab. Jika kita melihat dari sisi maknanya sesuai dengan pendalilan dari sisi bahasa yang telah tetap di dalam lisan-lisan orang Arab, ya. Min jihati kaifiyatuha min jihati kaifiyatiha ala ma hiya mawjudatun alaihi fil waqi'. Dan dari dari sisi bagaimananya pada hakikatnya sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka jika kita melihat dari sisi yang pertama, idza ji'na ila sifatillah min jihatil makna wajadnaha fi 'alil ihkam wal wudu wal bayan. Bahwasanya ketika kita melihat dari sisi ketika kita melihat sifat-sifat Allah dari sisi maknanya, maka kita dapatkan ketepatan, kejelasan, ketelitian dan lain sebagainya. Bahwasanya ketika kita mendengar nama-nama dan sifat Allah, semuanya jelas. Tentu untuk orang-orang yang paham bahasa Arab. Di kalangan orang Arab, ketika disebutkan dalam Al-Quran, hadis tentang nama-nama dan sifat Allah, mereka langsung paham dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Ya. Sebagai contoh, fal wajhu lughatan maknahu wadih. Al wajh dari sisi bahasa maknanya jelas, wadih. Begitu juga al yad lughatan maknaha wadih. Dari sisi makna ketika disebutkan di dalam Al-Qur'an yadullah, maka dari sisi makna yad itu jelas, maknanya tangan. Wal istiwa, begitu juga istiwa, ya, yang dikaitkan muqayyad di ala. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ya, ala. Jadi istiwa yang dikaitkan dengan ala, makna dari sisi bahasa maknanya juga jelas, yaitu thubutul ulu wal istiqrar. Thubutul uluwi wal istiqrar, ya. Tetapnya, tingginya sifat Allah dan tinggi dan tetap, ya, istiqrar. Fallahu wa ta'ala fi ayat sifat bilisani Arab mubin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, ya, tentang sifat-sifatnya dengan bahasa Arab yang mubin, ya, yang jelas, yang wadih, yang fasih dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan Arab percakapan, ya. Bukan juga bahasa Arab yang bahasa Arab gaul misalnya, gitu, ya. Atau bahasa Arab di kalangan sebagian Arab lain nggak tahu. Karena kalau kita lihat sekarang, istilahnya bangsa Arab tuh banyak, ya. Dari Asia Tengah itu terus bergeser sampai Afrika. Ada sebagian mereka yang paham bahasa Arab, tapi sebagian mereka nggak paham bahasa Arab satu sama lain. Terkadang seperti itu, penggunaannya aja terkadang berbeda. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang murni, yang paling fasih. Bahkan itu menjadi mukjizat ketika zaman Nabi SAW, kaumnya itu tersebar di antara mereka para penyair, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an itu menjadi mukjizat yang melemahkan mereka. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayatnya, datangkan satu surat yang sama persis seperti di dalam Al-Qur'an, dan mereka tidak bisa. Padahal saat itu lagi ahli-ahlinya, gitu. Bahasa Arab lagi luar biasanya, para penyair sedang tinggi-tingginya diangkat. Akan tapi mereka pun tidak mampu.
Maka makna dari Al-Quran yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah itu semuanya jelas, ya. Fahuwa lam yukhatibuna bihadzal lisan illa wa huwa yuridu minna an nahmila ma'ani hadhil alfaz ala ma taqarrar fi lisanina al-arabi. Bahwasanya Allah tidaklah, ya, berkata kepada kita dengan lisan yang diinginkan darinya adalah kita membawa makna tersebut kepada makna nahmil ma'ani hadhil alfaz ala ma taqarrar, artinya yang telah tetap di antara lisannya orang Arab. Fala yumkin, maka tidak mungkin bagi Allah, ya, menyampaikan di dalam Al-Quran itu dengan bahasa yang maknanya ini tapi yang Allah inginkan lain. Tidak mungkin. Di sini disebutkan fala yumkin. Tidak mungkin Allah menuliskan di dalam atau menurunkan Al-Quran, menyebutkan di dalam ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi juga, karena itu juga merupakan wahyu, yang makna dari lisan Arab itu ini tapi sebenarnya yang diinginkan Allah yang lain. Inka antafhama ghairu makna. Sebelum kita bahas yang bawahnya, karena ketika kita membolehkan mengatakan seperti itu, bahwasanya bisa jadi Allah, ya, menurunkan ayat menjelaskan tentang Allah punya tangan, Allah punya, maknanya yang lain. Akhirnya kalau kita bolehkan, maka setiap ulama atau bahkan setiap manusia, setiap muslim akan mengartikan, yang memahaminya sesuai dengan pemahaman masing-masing. Nggak cocok bagi saya maksudnya tangan Allah ini, bagi saya hanya berbeda-beda. Maka satu-satunya yang bisa menyatukan umat muslim ini adalah ketika memahami ayat itu dengan konteks, dengan secara teksnya, zahir dari ayat tersebut, makna Arab yang benar-benar sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan dengan kalam Allah tersebut itu sesuai dengan maknanya. Wa kama qala ba'du ahli ilm, seperti apa yang disampaikan oleh sebagian ahli ilm, lau kana madhhabu haula, ya, jika saja madhab mereka, yaitu orang-orang yang menafikan huwal haq, itu adalah benar, yang menafikan daripada sifat-sifat Allah itu benar, tentu manusia akan meninggalkan Quran, tarakan nas bidunil Quran ahsan, meninggalkan manusia tanpa Al-Quran itu lebih baik. Kenapa? Li'annahu lam yazidhum nuzul Quran illa dhalal. Karena semakin turunnya Al-Quran maka semakin sesat mereka. Id kaifa yukhatibu fil Quran bi syai'in wa huwa yuridu minka ghairu dhalik. Jika kita katakan id kaifa, bagaimana terus lantas Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Quran dengan sesuatu yang dia memintamu untuk makna yang lain. Artinya ketika Allah mengatakan wajah Allah di dalam Al-Qurannya, padahal Allah menginginkan yang lain, tentu akan lebih susah. Wallahu la maqraba bil wajhi bil lugha arabiyyah fa innahu la yuridu minka an tafhama illa bi hadzal ma'na. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menyebutkan tentang wajahnya dengan bahasa Arab, fa innahu la yuridu, semuanya maka dia tuh tidak menginginkan darimu untuk memahami makna wajah tersebut dengan makna yang lain, ya, dari sisi makna. Amma kaifiyah, sedangkan kaifiyahnya fa iyyaka, maka hati-hati, janganlah anta takallama fiha, janganlah engkau berbicara tentangnya. Wa bima annal ma'ani ma'lumah fa hiya muhkamah, seperti yang kita sebutkan tadi, secara makna diketahui, maknanya dipahami orang-orang Arab tentang makna-makna yang telah disebutkan dari ayat-ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka itulah disebut muhkamah. Li'anal ihkam wal ilm bi syai'i wa bayanu wa tidabu wa dhuhur ma'ani. Maka dari sisi kejelasannya, dari sisi dipahaminya maknanya, maka itulah maksud dari muhkamah, ya. Jamaah Allah. Kemudian kalau kita melihat dari sisi yang lain, tadi yang seperti sudah disebutkan, kalau dari sisi makna jelas, ya. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, semuanya dari sisi bahasa Arab jelas. Tidak ada sesuatu yang istilahnya orang Arab pun bingung pada
saat itu pun mereka langsung paham dengan ayat-ayat yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Walaupun pernah disebutkan di dalam hadis yang mereka tidak ketahui, akhirnya mereka menolak adalah Ar-Rahman, ya. Karena kaum jahiliyah dahulu tidak biasa menggunakan Ar-Rahman, ya. Jama'ahullah, akan tapi secara garis besar, secara umum, apalagi yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, semuanya sudah dipahami oleh mereka. Maksudnya adalah kesal. Yang tadi tidak dipahami Ar-Rahman itu hanya mereka tidak mengenal, tapi dari sisi makna mereka paham. Makna Ar-Rahman itu paham, akan tapi mereka tidak mengenal, ya, nama Allah Ar-Rahman. Itu saja. Tapi dari sisi makna tidak ada satupun di kalangan Arab dahulu yang menanyakan makna daripada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari sisi kaifiyah disebutkan al-jihah atsaniyah, kaifiyah. Bagaimananya tentang sifat-sifat Allah, wal kaifiyat mutasyabihah. Sesuatu yang samar, wa tasyabbuh wa khifa'u syai' wa 'adamu wuduhihi. Bahwa yang namanya tasyabbuh, ya, serupa atau sesuatu yang masih samar itu adalah sesuatu yang khifa'u syai', yang menutupi sesuatu, atau adam wuduhihi, tidak jelas. Fa kaifiyat sifatillah ghairu ma'lumah lil khalqi linqita'i subul ilm biha. Bahwasanya bagaimana kita menjelaskan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diketahui lil khalqi pada makhluk. Kenapa? Linqita'i subul ilmi biha, karena terputusnya seluruh jalur, seluruh jalan, seluruh cara untuk mengetahui hal tersebut. Ini seperti contoh yang tadi saya sebutkan di awal. Fala nastati an nudrikaha, maka tidak mungkin kita bisa mengetahuinya, li anna kaifiyata syai' la tu'lam illa bi iddati turuq. Kenapa? Karena mengetahui bagaimana sesuatu, bisa mensifati sesuatu, bisa menggambarkan sesuatu itu tidak bisa kita lakukan tersebut kecuali dengan beberapa jalan. Disebutkan oleh beliau di sini at-tariqul awwal bi ru'yatihi, dengan melihatnya secara langsung. Kalau Bapak belum pernah, misalkan belum pernah lihat sama sekali Hajar Aswad, ya, yang ada di Ka'bah, ditanya Hajar Aswad itu ada nggak Pak? Ada. Bagaimana bentuknya? Bingung kan? Akan bisa menyebutkannya. Kenapa? Karena belum pernah melihatnya. Seperti itu. Wa hadza mumtani' an sifatillah, maka ini adalah sesuatu yang terhalangi dari sifat-sifat Allah, li annana lam nara, karena kita tidak pernah melihat wajah Allah, tidak pernah melihat Allah secara langsung. Waqad ajmal ulama ala anna Allah la yura fid dunya, dan para ulama telah bersepakat dengan hal ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dilihat di dunia, belum bisa dilihat di dunia. Waqtalafu fin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi memang di kalangan para ulama ada yang berselisih pendapat tentang apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat langsung Allah atau tidak ketika Isra Mi'raj. Yang Mi'raj itu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung melihat Allah atau di khilafnya itu apakah di hijab, ya, apakah di hijab. Tapi itu perbedaannya. Tapi bagi kita, ya, manusia biasa ini adalah Allah itu tidak pernah kita lihat. Wal haq annahu la yara. Walaupun yang benar adalah tidak, Nabi SAW belum melihatnya. Ini pendapat beliau. Ya, bahwasanya kita tidak pernah melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah itu belum pernah kita lihat. Ada yang pernah lihat? Hebat, luar biasa. Tidak ada. Bahkan kita tahu nikmat terbesar di surga itu adalah melihat wajah Allah. Jika orang sudah pernah melihat di dunia, tentu, ya, bukanlah menjadi sebuah ujian keimanannya. Oleh karena itu, ujian keimanan seorang mukmin adalah ketika ia mampu beribadah kepada sesuatu yang bahkan dia belum pernah melihat. Itu adalah satu nilai ujian. Maka dari satu jalan ini,
tertutup, tidak ada satu manusia pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang bisa satupun manusia yang bisa menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana wajah Allah, bagaimana tangan Allah. Seperti itu. Fa amma ru'ya fil manam fa hiya sahihah wal mumkinah inda ahli sunnah. Memang kalau melihat di dalam mimpi, ya, penglihatan di dalam mimpi itu ada yang benar, sahih, dan itu mungkin, ya. Tapi bukan berkaitan tentang masalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan mimpi, ada yang mimpi sahih kok. Mimpi yang benar itu ada, ya. Telah disebut dalam hadis, ya, kalau masalah bahwasanya mukjizat atau wahyu itu telah terputus, akan tapi yang tersisa di umat ini adalah penglihatan yang benar, yaitu penglihatan ketika dalam mimpi, ya. Begitu juga ketika seorang benar-benar melihat Nabi SAW, maka kata Nabi kan, sesungguhnya dia melihatku dengan sebenar-benarnya, karena para syaitan itu tidak bisa menyerupai Nabi, ya. Akan tapi kalau orang yang atau orang setan mengaku Nabi bisa, tapi menyerupai Nabi tidak bisa. Maka penting bagi kita itu mengetahui bagaimana sifat Nabi. Ya, jangan sampai jadi umat Muhammad SAW tidak mengetahui. Ya, belajar banyak kok buku-buku atau kitab-kitab yang menyebutkan tentang bagaimana ciri-ciri Nabi SAW. Kenapa bisa? Padahal Nabi sudah meninggal. Istilahnya gaib, sesuatu yang gaib. Tapi kenapa orang zaman sekarang ada yang bisa menyebutkannya? Nanti ada di cara yang ketiga, ya, ada cara yang ketiga. Tapi dari sini disebutkan bahwasanya melihat di dalam mimpi benar. Lakin ar-ru'yah manamiyah takhtalif an ru'yatil haqiqah. Bahwasanya melihat di dalam penglihatan di dalam mimpi itu berbeda dengan penglihatan secara hakikat. Fal kaifiyah la yumkin 'ilmu biha li'anna Allah lam yura fa tariqul awwal wa huwa ru'yatu syai' qad ittafa. Bahwa dengan cara yang pertama ini jelas kita tidak ada yang bisa satupun manusia yang bisa menggambarkan, bisa menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Sepakat ya. Jalan yang kedua, lima'rifati kaifiyah, untuk kita bisa mengetahui sesuatu, bisa menggambarkan sesuatu, bisa menjelaskan tentang bagaimananya, itu dengan cara apa? Ru'yatun nadirihi wa mathilihi. Melihat yang semisal dengannya, yang sebanding dengannya, yang setara dengannya. Saya gak pernah lihat Ka'bah, misalkan. Saya gak pernah lihat Ka'bah secara langsung, Pak. Akan tetapi As-Sunnah rajin biasa mengadakan manasik. Katanya membuat gambar miniatur Ka'bah, bentuknya seperti ini. Nah, melihat semisal dengan itu, tergambarlah, muncul gambaran. Paham? Ya, muncul gambaran, oh Ka'bah itu seperti ini. Oh, di pojok sininya di situ, oh letak letak Hajar Aswad di situ posisinya. Ya kan? Rukun Yamani di situ posisinya. Oh, penutup Ka'bah bentuknya seperti ini dan seterusnya. Kalau memang dibuatkan miniatur atau bahkan yang semisal dengannya, maka kita bisa menggambarkan sesuatu walaupun sesuatu yang aslinya belum kita lihat. Maka di jalan kedua ini wahada muntafid fi haqqi sifatillah. Maka jelas dari sifat-sifat Allah ini sesuatu yang sudah tidak mungkin. Ya. Li'anna Allah laisa kamitslihi syai' hatta idza ra'ayna mathilihi istadlalna bihi 'ala sifatihi. Maka tidak mungkin, ya, dalam jalan kedua ini kita bisa menggambarkan Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Jelas tidak ada permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sebanding, yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan kedua ini jalan untuk bisa mengetahui sesuatu, menggambarkan sesuatu, ditutup lagi. Artinya tidak mungkin jalan kedua ini kita lewati. Berikutnya jalan yang ketiga saya sebutkan yang tadi adalah ayyukhbiruka as-shadiq an kaifiyati sifatihi, yaitu mengabarkan kepadamu seorang yang jujur bagaimana sifatnya. Ya. Contohnya ketika tadi bilang C itu tahu rumah A,
atau B tahu rumah A dan saya percaya B itu jujur mengabarkan kepada saya bisa mempercayai ceritanya, akhirnya membenarkannya. Ya. Begitu juga ketika kita tidak tahu Nabi SAW, Nabi sudah meninggal jauh, ya, ribuan tahun dari kita, sesuatu yang gaib. Tapi bagaimana kita bisa tahu Nabi SAW? Bagaimana tahu ciri-ciri Nabi SAW? Bagaimana tahu tinggi atau bentuk Nabi? Bagaimana rambutnya? Bagaimana badannya? Bagaimana jalannya Nabi? Bagaimana kebiasaan Nabi? Dengan jalan apa? Jalan ketiga ini, yaitu ketika seseorang yang jujur, yang sabit, yang kita katakan bahwasanya dia tidak berbohong, menyampaikan tentang Nabi SAW, dan itu pun ada, yaitu sanadnya tentang bagaimana sifat-sifat Nabi SAW itu ada sanadnya sampai kepada kita, maka kita bisa percayai. Oh, kita melihat kitab-kitab, kita lihat ada sanadnya, riwayatnya menyebutkan Nabi seperti ini, Nabi seperti ini, tergambarlah kepada kita. Walaupun tidak secara utuh, ya, tidak 100% pas, ya, tapi kita paham ciri-cirinya. Maka ketika kita nanti mimpi, kalau kita sudah tahu, ya, sudah tahu benar-benar bagaimana sifat Nabi SAW, mimpi ketemu Nabi SAW, amin, ya. Nah, kita bisa yakin, bahagia, senangnya, benar-benar gitu, ya. Tidak muncul keraguan, ini benar-benar Nabi atau bukan, ya. Karena bisa jadi syaitan itu menyerupai orang lain, tapi ngaku-ngaku Nabi. Yang didatangi orang yang nggak tahu sifat Nabi. Akhirnya langsung, Masya Allah, ini wali langsung. Kenapa? Mimpi ketemu Nabi SAW, bahkan ngajarin syariat-syariat baru. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kan tidak mungkin Nabi SAW lupa, akhirnya ngajarin hal baru, ya. Maka jamaah Allah, dari sisi ini orang yang paling kita percayai di muka bumi ini adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika dikatakan di sini was-sadiq wan Nabi SAW, orang yang jujur dimaksud di sini adalah Nabi SAW. Wa ma'a dzalik lam yukhbiruna an kaifiyat sifati abadan. Bahwasanya Nabi SAW belum pernah dalam hadis-hadisnya menyebutkan kepada kita bagaimana sifat daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimananya, bukan sifatnya. Sifatnya disebutkan, kan, tapi bagaimana sifatnya, bagaimana tangan Allah, bagaimana wajah Allah, bagaimana tak kaki Allah, ya, Subhanahu wa ta'ala, tidak pernah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarana anna li rabbina wajhan faqat. Nabi menyebutkan kepada kita bahwasanya Rabb kita ini memiliki wajah, sekelas itu saja, mengabarkan sebatas itu saja. Walam yukhbirna an kaifiyati hadzal wajh, dan belum menyampaikan bagaimana sih wajah Allah itu, hanya sekadar menyampaikan Allah punya wajah. Tapi bagaimana wajah Allah itu belum pernah digambarkan oleh Nabi SAW. Disampaikan bahwasanya Allah itu juga uluan, ya, tinggi, dan bagaimana ulunya Allah itu belum pernah disampaikan, dijelaskan oleh Nabi SAW. Fa akhbaruna an sifat wa sakata an kaifiyatiha. Maka Nabi SAW telah menyampaikan kepada kita sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak satu pun menyampaikan tentang bagaimananya sifat-sifat Allah tersebut. Fasifatullah lam tura, maka sifat-sifat Allah itu belum diketahui, belum dilihat. Walaysa laha mathil, dan tidak ada yang bisa semisal dengan sifat-sifat Allah tersebut. Walam yukhbirka shadiq an kaifiyatiha, dan belum pernah dikabarkan oleh Nabi SAW tentang bagaimananya. Famat tariqul ilmi bi kaifiyah, maka jalan mana lagi kita bisa mengetahuinya? Tidak ada. Sehingga tertutuplah jalan tentang bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawabnya la tariq lil ilmi biha mutlaqan, tidak ada jalan mengetahui sifat-sifat Allah secara mutlak. Fa idzan fi dairah mutasyabihah alladhi yajib kafu anhu, maka dalam permasalahan mutasyabih yang masih belum jelas ini, wajib bagi kita adalah untuk stop, ya, berhenti, cukupkan diri kita untuk mengimani dari sisi maknanya saja.
Mengimani dari sisi yang telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran ataupun yang dijelaskan oleh Nabi SAW dengan penyebutan sifat-sifatnya saja. Fala natakallam fi kaifiyati syai'in min sifatillah, dan kita tidak membicarakan bagaimananya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabana lana bihada ana ahli sunnah ya'lamuna ma'ani sifat. Maka dari hal tersebut kita tahu bahwasanya ahli sunnah wal mereka tahu makna-makna sifat. Wa yatakallamu fiha ala hasbi dalalatil lughah, dan mereka membicarakan sifat-sifat Allah itu dari sisi lughahnya saja, bagaimana pendalilan dari sisi lughahnya saja. Wa yaqufuna anil kalami fi kaifiyat, dan mereka mencukupkan diri mereka, ya, menahan diri mereka dari berbicara tentang bagaimananya sifat-sifat Allah. Wa yaquluna amruha illallah ta'ala, dan menyerahkan perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau ada yang tanya, apakah kamu meyakini Allah punya wajah? Jawabannya iya, Allah punya wajah. Nah, terus gimana wajah Allah? Wallahu a'lam. Nah, seperti itu caranya. Itulah yang dicontohkan oleh para ulama tentang ketika seseorang menanyakan hal tersebut. Apakah kita meyakini Allah punya tangan? Ya. Kenapa? Karena Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang hal tersebut. Apakah Allah punya kaki? Ya. Tapi ketika kita ditanya bagaimana ya Allah, lantas bagaimana tangan Allah? Kalau katamu kamu yakini Allah punya tangan, bagaimana tangan Allah? Kita katakan wallahu a'lam. Seperti itu. Kalau ngotot ya berarti nggak boleh dong, nggak boleh dong menetapkan sesuatu yang belum kamu ketahui. Saya bilang, Bapak punya jantung nggak? Punya. Bagaimana jantung Bapak? Saya belum lihat di sini. Berarti nggak ada jantungnya. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, sesuatu yang belum pernah dilihat bukan berarti menafikan. Apalagi yang mengabarkannya adalah orang yang jujur, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jamaah Allah dalam memaknai sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala seperti itu. Ya, jika kita dapatkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah memiliki tangan, Allah memiliki wajah, dan seterusnya. Begitu banyak sifat-sifat dan nama-nama Allah. Bahkan jika kita tidak mengetahuinya, bagaimananya kita wajib mengimaninya. Makanya perkataan Imam Malik yang menjadi kaidah dalam memahami asma wa sifat ketika ditanya tentang istiwa, apa? Istiwa maklum. Dari sisi maknanya istiwa maklum. Wa kaifiyatuhu majhul atau ghairu maklum. Tidak diketahui bagaimana Allah beristiwanya. Wal imanu bihi wajib. Mengimani tentang istiwa Allah itu wajib. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam Al-Quran. Jika kita buka ruang, Allah tidak menginginkan istiwa, maknanya yang lain. Maka yang menetapkan makna lain ini siapa? Maknanya istaula. Enggak, saya enggak pas dengan istaula, makna yang lain. Akhirnya setiap orang bisa memaknai Al-Quran yang memaknai sifat-sifat atau nama Allah dengan kehendaknya masing-masing. Maka mereka lah yang memecah umat ini. Bahasanya gitu ya. Siapa yang bisa memaknainya? Tidak ada. Maka kita katakan Allah menginginkan hal tersebut. Sedangkan bagaimananya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fal iman, mengimani hal tersebut adalah wajib, dan diingatkan di akhir perkataan Nabi SAW, perkataan Imam Malik tersebut, wasu'alu anhu, bertanya tentang bagaimana sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang baru yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sekalipun.
Jikalau memang harus dan Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan, tentu Allah akan menjelaskan ketika Nabi SAW masih hidup. Dan segala sesuatu telah sempurna ketika turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dalam semua perkara agama, dari mulai keimanan, keislaman, dari masalah ibadah sampai muamalah, semuanya telah sempurna. Bagaimana bisa kita katakan ada sesuatu yang belum dijelaskan? Jika memang itu tidak dijelaskan, maka itu memang tidak Allah inginkan untuk dijelaskan. Maka cukupkan bagi diri kita untuk hal tersebut. Cukup mengimani sesuatu yang Allah telah sebutkan. Kalau memang Allah tidak menjelaskan, maka tidak perlu kita tanyakan tentang nama-nama dan sifat Allah. Kenapa? Ketika kita sudah membuka pintu pertanyaan, maka kemungkinan besar akan ada namanya penafian. Ketika sudah ada seseorang yang membolehkan bagaimana istiwanya Allah, maka di sanalah akan muncul penafian, menafikan istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak cocok. Ketika Nabi SAW mengatakan bahwasanya Roh kita ini turun di sepertiga malam, muncul pertanyaan, bagaimana turunnya? Sudah, kalau ada yang sudah mulai menanyakan, kita stop gitu ya, stop pembicaraan. Allah tidak pernah menjelaskan, nggak usah, beriman saja, nggak bisa, harus bertanya. Ketika dia mau mulai mencari, nah ini kalau bahasa filsafat gitu, mencari kebenaran, maka akan muncul penafian. Oh, nggak pantas. Gimana? Mungkin nggak mungkin Allah turun di sepertiga malam ini, nanti malam yang lain di tempat lain juga sepertiga malam. Dan seterusnya muncul pertanyaan-pertanyaan aneh-aneh. Maka jamaah Allah dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala cukup dengan apa yang memang sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Itu saja jamaah Allah, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat bagi diri kita dalam menyempurnakan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqul jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.